Ya saya jadi tahu orang Kristen ternyata memang otaknya nggak nyampe. Waduh. Ya nggak maaf aja. Sekarang gini aja lah, apa namanya, logik atau bukti faktual berdasarkan konsekuensi logis. Misalnya gini, kalau dialog, kenapa takut? Orang Iya. tahu semua kartu lu kok. Betul. Sekarang kepada Anda, lo kenapa ditantang Pak EMM nggak mau? Karena Pak EMM bukan kelas gua, rugi gua. Waduh, nggak kelas. Ini maksudnya nggak kelas tuh di bawah atau di atas? Di bawah. Oh, di bawah. Waduh, di bawah ini. Lo iya dong, sekarang gini, maaf ya. Contohnya gini, Luis Prasetyo. Saya nggak kenal ya, maaf ya. Saya nggak kenal yang namanya Luis Prasetyo. Saya cuma ditunjukin ada tulisan Louis Iya, Tante Louis. Prasetyo. Lalu siapa lagi? Termasuk Pak Pendeta MEM. Iya, betul. Dia bilang kayak nama takut dia orang ngacir terbirit apa. Gini, kalau gua kayak nama ya sama Kristen, gua udah mati rasa. Benar, ini jangan dipotong nih. Gua udah mati rasa, gua udah nggak rasa sama orang-orang Kristen. Gua udah nggak ada rasa. Jangan gini, kayak nama tuh takut. Apa yang ditakutin kayak nama? Aku takut kehilangan cinta Rasulullah. Saya ini dulu waktu Kristen, nih ya, saya bilang nih sekarang, ini baru di podcast Yantum ya namanya. Yang nyuapin makan ke mulut gua nih, habis waktunya belum? Yang nyuapin makan ke mulut kayak nama nih, ya. Saya mau bilang muslimin wal muslimat, namanya keluarga Terik, THERICK, Terik, orang Kupang. Saya kalau mau, mereka marah sekali sama kain nama asli. Gak apa-apa. Kalau nggak ada orang itu, gue nggak ada kok. Itu yang membantu. Wah, dia rawat gua kok. Oh, 18 besok. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman ada juga nih yang mempertanyakan ya. Nah, bisa. Debat yang seharusnya terjadi tanggal 13 Mei kemarin antara Sama Pak Esra. Iya, antara Ustadz Kainama dan Pendeta Esra Solo yang terpaksa harus dipending nih ya. Itu mungkin boleh dikasih tahu nih, soalnya banyak teman-teman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, sahabatnya Ko Julius dan apa ini namanya? Kisah MC. Channel Kisah HMC. Kisah HMC. Pakai kisah. Pakai kisah. Saya beda sama yang HMC. Kisah HMC dimanapun Anda berada, Allah sayang, Allah berkahi, dan jangan lupa subscribe dan kabarkan kepada yang lain untuk penuh ilmu ini dan mencoba menjadi berkah buat semua, ada manfaatnya. Begini, tentang pertanyaan Ko Julius tentang debat itu, posisinya sebetulnya kan kenapa Ustadz Ipung tuh lebih menjaga agar saya dan Ustadz Ipung start semua Ustadz yang ada di Hagia Sophia Molavsa Internasional itu sekuat mungkin menahan untuk memberikan statement dengan pemahaman begini, rasa hormat yang besar kepada para pemimpin agama Kristen. Kami itu terutama orang melihat bahwa Kainama ini adalah seorang penghujat Kristen. Dicap penghujat? Ya, dan dulu lah dari awal penipu karena tidak pernah menunjukkan ijazah dan di neglect gitu, diabaikan, atau istilahnya ada satu pernyataan terbalik. Oh, ya kan, itu wajar. Bertentangan dengan pernyataan mereka. Iyalah, pasti saya terima. Dan salah satu gambarannya apa? Ketika Kainama misalnya punya rencana untuk berdialog dengan Pak Pendeta misalnya, siapapun, walaupun itu bukan Pak Pendeta Esra. Tapi ketika terjadi apapun, posisinya adalah Kainama menunjukkan bahwa nanti waktu yang membuktikan. Waktu yang membuktikan. Nah,
Februari awal, saya secara pribadi ngobrol dengan Ustadz Ipung waktu itu kita ke Madura. Awal Februari itu ada perjalanan ke Madura, ke Bangkalan. Iya, ke Bangkalan. Oh, Bangkalan. Kita di Bangkalan ngobrol gitu. Ada satu kerinduan Ustadz Ipung dari keinginan. Apa itu Ustadz Ki? Saya ingin dialog bukan debat ya. Iya. Dialog tapi ditonton orang. Oke. Yang saya ajak dialog itu, saya ingin yang pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta gitu. Oke. Kalaupun nggak dapat, saya ingin romo atau uskup dari Katolik. Iya. Itu untuk apa? Ustaznya punya niat menjatuhkan orang? Enggak, bukan. Maksudnya gini, memberi contoh karena selama ini, maaf ya kok, perdebatan di media sosial udah rusak, udah bukan itu. Iya. Lintas agama itu kita punya kerangka yang diturunkan oleh pemerintah dan para mu'alim, para mudaris, para syekh. Ini tolong jangan diedit atau jangan putus. Pemirsa tolong perhatikan baik-baik. Hari ini alhamdulillah diundang oleh Ko Julius begini. Wah, itu yang ada di media itu bukan debat itu. Bukan dialog lintas agama itu, bukan. Tapi baku hantam, baku maki. Itu apa itu? Itu apa? Bahkan baku maki pun udah bukan masuk kriterianya. Oh iya. Bukan. Ketika ada debat yang namanya lintas agama, sampai ada orang-orang Kristen bilang gini, itu kayak nama, moreh, menahan, lalu zumba, lalu siapa, itu lompat pagar. Istilah lompat pagar jadi timbul. Kenapa? Oh, iya. Karena apa? Karena sebetulnya, tolong adik-adik sayang yang ada di YouTube atau TikTok tuh, yang suka debat sama orang Kristen, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Aku sayang padamu. Debatmu itu debat katro, debat sampah, bukan debat itu. Ya, ketika Anda menyampaikan bahwa itu debat, itu dialog between two different religions, Iya. itu ada kerangkanya, nggak sembarangan. Minta sama Syekh Abu Didat sana di Jalan Keramat Raya, ada kerangka debat, ada yang sesuai dengan tatanan, bahkan dialas dengan hukum negara Republik Indonesia ada. Tanya sama kita punya syekh para mu'alim di mana? Di Salemba di MUI. Minta kerangkanya, kerangka debat itu ada salam, ada premis, ada prolog, baru pengantar batang tubuh satu. Nanti batang tubuhnya ada berapa? Batang tubuh ditutup oleh kesimpulan dari masing-masing, pembagian waktunya bagaimana. Ketika salah seorang mengeluarkan ad hominem contohnya, kalah dia automatically kalah, menyatakan dirinya undur dari satu debat. Coba lihat di media, apa itu? Anda tidak berpendidikan sama sekali. Maksudnya gini loh adik-adikku sayang, bukan berarti saya nggak suka debat kalian karena kalian tuh ngetop. Kalian tuh ngetop karena debat itu. Aku bersyukur kepada Allah. Kainama bersyukur kepada Allah. Kalau saudara-saudaranya itu debat dan dikenal oleh jamaah. Kainama bersyukur kepada Allah. Benar. Cuma ayo ajak si pemakan babi kecap dan tukang ketok-ketok bubuk ini, ya bumbu RW ini, untuk juga ikut kepada kehidupan berdialog atau berdebat yang pakai otak, bukan pakai lemak babi. Gitu. Caranya bagaimana? Paksa mereka ada di rel, ada di track. Track apa? Dialog intra-religion track. Jadi ada tracknya, ada tatanannya. Karena apa? Kalau kamu ikutin gaya mereka, adikku sayang, aku sayang ya, aku bukan marah, enggak. Ko Julius banyak ya, Zuma, Bung Handi Dorang, lalu Dewa, Riva, Nanda, kan debat tuh. Yeah. Saya udah mulai lihat arahnya. Saya senang mereka. Kenapa saya senang? Dan saya sayang banget sama mereka. Kenapa? Karena mereka memaksa pemakan lemak babi ini untuk ikut dalam conditional debat yang memang aturannya debat seperti itu. Dipaksa. Contoh begini. Ketika Anda mengeluarkan satu statement, mana dalilnya? Dalil. Jangan lari dari tema. Kamu bilang ini tadi, kita stay di situ. Itu saya senang. Nah, orang-orang ini kan lebih dikit. Oke. Ada orang-orang yang aku muslim kok, tiba-tiba masuk ke channelnya Bombong. Maaf. Habis dicaci maki. Muslimnya yang caci maki. Iya. Udah kayak domba masuk ke kandang serigala, digigit sana digigit. Bombongnya makan. Bombongnya makan. Lalu dia mulai telepon kiri kanan dan mereka masuk ke rumah itu. Makan bersama lah, pesta. Makan bersama pesta. Aku mau bilang sama muslimin seperti ini.
Stop jadi orang on. Anda dengan ikhlas ridho memberikan diri Anda digigit dan dijadikan santapan oleh gerombolan serigala. Masalah Anda membawa label agama ya? Oh jelas. Oh pasti. Ya. Automatically kok. Automatically. Jadi begini yang ingin saya sampaikan, kesibukan belakangan ini adalah demikian ke beberapa kampus juga kan. Ya. Tapi di kampus itu bukan kristologi ya, di kampus itu kan timeline ya. Timeline, historical timeline. Ada kering, ada kan kayak ya, biasa lah. Biasanya anak sosiologi, antropologi ya. Oke. Biasanya kayak anak ilmu sosial. Lalu ke STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang di Bogor, atau STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang ada di Bekasi tuh yang sama Sendida, yang dari Dewan Dakwah itu namanya Muhammad Nasir, kampus Muhammad Nasir. Atau kita kumpul di UIN di Ciputat, dengan anak filsafat, dengan anak adat dan humaniora atau kampus Jaya, berkumpul dengan para dosen, para rektor di Gontor, di Al-Islah, di Bondowoso, di tempatnya Syekh Toha. Kita ngobrol itu maksudnya memberikan gambaran loh, memberikan gambaran terutama para pemakan babi kecap dan yang suka ketok-ketok guguk ya. Gini maksudnya, orang Islam kalau dia duduk sebagai seorang apologet, itu pasti berilmu, pasti punya ada isi gitu kok. Kalau dia nggak punya isi dia nggak bakalan berani duduk di situ. Nah sayangnya yang tadi saya bilang gitu. Modal nekat. Nah kembali kepada pertanyaan Ko Julius, kenapa ada apa dengan apa rencana dialog? Judulnya dialog persaudaraan. Artinya Ustadz Kainal ingin menunjukkan yang namanya diskusi yang benar itu seperti apa ya? Gitu. Nah itu undur karena pertama Februari Ustadz Ipung mengajukan, lalu dari pihak yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Solo minta itu akhir Februari kan, tapi tanggalnya masih tentatif kan. Nah akhirnya nggak jadi juga kan. Jadi dibilangkan tanggal 3 atau 4 Mei, itu pun tentatif, masih bisa berubah tanggal 3 atau 4 Mei. Ditanya, Zaki bisa nggak? Kalau saya ikut saja, saya telepon saja, bisa dengar suaranya Pak Pendeta Esra Solo sudah senang banget, wallahi. Saya senang, walaupun dia maki-maki saya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Saya bilang, kalau pendeta seperti Pak Esra, Om Gilbert, lalu misalnya Bu Mel, maki-maki, nggak apa-apa. Kayaknya apa nggak marah? Enggak lah. Nggak ngefek juga ya? Ya kan nggak ada efeknya. Nggak ada pengaruhnya. Ini maki-maki aja terus nggak apa-apa. Nah, kita sambung kemarin ya. Jadi tanggal 3 atau 4 Mei. Tanggal 1 dapat kabar berubah. Ya kan? Iya, saya bilang terima. Iya pastilah, nggak apa-apa ya kan. Jadi tanggal 13 tuh bikin surat kan, Ustadz Ipung bikin surat, disampaikan oleh Bunda Etika ketika Pendeta Esra Solo bersama Pendeta Budi Asali berdebat dengan Kodondi dan Palen. Bunda Etika bawa ditanda tangan sama kita punya pendeta ini. Pendeta Esra Solo. Tanda tangan di situ beliau. Alhamdulillah saya bilang jadi tanggal 13 Allah saya Allah berkahi. Ya Allah izinkan untuk kita pertemuan ini jadi merubah image debat itu. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi image memperlihatkan persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika. Udah ya, udah tuh. Ada kedukaan. Ya, kan? Tiba-tiba di bulan ada kedukaan. Masa ya kita paksakan kan nggak mungkin lah. Betul. Ada kedukaan, lalu diajukanlah mundur, tanggalnya tidak bisa ditentukan. Wah saya kan nggak bisa gitu kok. Waduh, ini udah berapa kali mundur terus saya gimana jamaah lalu misalnya acara-acara. Iya, acara-acara saya gitu. Ini apalagi mau pergi keluar juga ya, mau keluar negeri ya, mudah-mudahan. Ya gimana ini? Ya kan, ya, boncos gua kok kalau tiba-tiba dia minta tanggal 20 ini boncos gua kok. Karena ini Ustaz, mungkin Ustaz sudah dengar juga ya, kan Esra Solo mengatakan dimundur ke tanggal 30 permintaan dari Ustaz dari Pendeta Esra Solo. Dari Pendeta Esra Solo meminta mundur ke tanggal 30. Terus Ustaz Ipung bilang dia bicarakan dengan Ustaz Kainama, ternyata nggak bisa. Terus mereka bilang tanggal 25. Ustaz Kainama juga nggak bisa. Ya, karena memang
tanggal 18 sudah harus berangkat. Iya. Oke. Jadi Pak Pendeta maaf ya, bukannya saya mau enggak. Saya patokannya cuma tanggal 13 Pak Pendeta, beneran, wallahi. Habis itu saya berangkat, kan orang udah bayar. Iya, karena sudah ada rencana undangan keluar soalnya ya. Itu nggak mungkin dipending. Iya, maksudnya orang tuh bukan bayar saya, bukan. Orang sudah persiapkan misalnya bayar tiket, bayar visa, lalu urusin saya punya biaya bikin paspor, udah gitu. Macam-macam di Kegiatan di sana, iya, kegiatan di sana. gimana. Ya cuma ini, Ustaz, ada yang sedikit nggak enak. Iya. Yaitu di luar sana, Nah. terutama channel-channel Polikarpus tuh. Nah, Itu kan menggoreng. Iya. Ini Ustaz kayak nama takut. Ya, takut dia bilang, karena mereka ngajuin tanggal 30 ditolak, tanggal 25 ditolak. Iya. Jadi mereka bilang, wah ini Ustaz kayak nama ketakutan. Padahal yang meminta pending itu mereka iya. dari Iya. Extra Solo ya. Iya. Itu gimana tanggapan Ustaz Baik. di kata-kata yang seperti itu? Ya saya jadi tahu orang Kristen ternyata memang otaknya nggak nyampe. Waduh. Ya minta maaf aja. Sekarang gini aja lah. Apa namanya? Logik atau bukti faktual berdasarkan konsekuensi logis. Misalnya gini, kita makan sambal. Konsekuensi logisnya apa? Das. Gampang kan? Gini, Kainama dibilang takut. Yang minta pertama pertemuan ini gua gitu. Betul. Ada buktinya. Oh, iya. Ada buktinya kan? Iya. Yang mundur mereka. Iya. Yang meminta mundur ya. Udah kita gitu juga yang takut. bayar itu dari pihak gua gitu loh. Dari pihak ya, dari Iya. Ustaz kayak nama. Terus gue dibilang takut. Aduh, gini deh. Terus ada yang bilang itu takut itu sebetulnya sama Pak Esra. Ngadepin saya aja nggak berani. Banyak kan yang bilang. Betul. Saya nggak pernah nonton YouTube atau TikTok. Tapi saya cuma dikasih lihat penggalan-penggalan. Contohnya gini, Luis Prasetyo. Saya nggak kenal ya, maaf ya. Saya nggak kenal yang namanya Tante Luis Louis. Prasetyo. Saya cuma ditunjukin ada tulisan Louis Iya, Tante Louis. Prasetyo. Lalu siapa lagi? Termasuk Pak Pendeta MEM. Iya, betul. Dia bilang kayak nama takut dia akan ngacir terberit-berit apa. Gini, kalau gua kayak nama ya sama Kristen, gua udah mati rasa, benar. Ini jangan dipotong nih. Gua udah mati rasa, gua udah nggak rasa sama orang-orang Kristen. Gua udah nggak ada rasa. Jangan gini, kayak nama tuh takut. Apa yang ditakutin di kayak nama? Aku takut kehilangan cinta Rasulullah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ketika gua sholat, ketika gua wudhu, gua udah nggak ada lagi rasa ya Allah, nggak ada rasa itu. Modal gua itu ketakutan yang ya Allah jangan ambil nikmat sholatku. Karena ketika kita sholat terus nggak merasa apa-apa, cuma melakukan rutinitas, maka lu selesai, lu nggak bisa mencetak, lu udah selesai. Oke. Hidup lu nggak ada, udah selesai. Kenapa? Kan sebetulnya intinya ketika engkau taruh kepalamu di atas jidatmu ini, di atas sana, sambil bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Itu ketika engkau rasa, bang, gua ngilang ini sebentar. Gua ada di dalam cintanya Allah dan di dalam ridho serta syafaatnya Rasulullah. Begitu kita sujud terus bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamd, subhana rabbiyal a'la wa bihamd. Begitu kita duduk dari sujud Allah bilang, Allah maghfir warham warzuqni wa'afini wa'fu'an. Ketika kita ngomong itu, kita kayak hilang gitu sebentar. Karena apa? Karena kita sedang dipeluk oleh cintanya Allah dan Rasulullah. Ketika engkau sholat tapi engkau tidak bisa rasakan itu, wah lu mestinya takut itu. Lu mestinya takut itu beneran asli, lu takut. Kok gue gak ngerasa apa-apa waktu sholat ya? Wah lu mesti takut itu. Nah itu yang bikin saya takut. Kalau dialog, kenapa takut? Karena gue tau semua kartu lu kok. Betul. Sekarang kepada Anda, lo kenapa ditantang Pak MEM nggak mau? Karena Pak MEM bukan kelas gua, rugi gua. Waduh, nggak kelas. Ini maksudnya nggak kelas tuh di bawah atau di atas? Di bawah. Oh, di bawah. Waduh, di bawah ini. Lo iya dong, sekarang gini, maaf ya. Udah mah gua hitam, ya. Anak tembak Ambon tembak langsung dari Ambon Priok langsung tinggal di Jalan Gandaria di belakang terminal, ya enggak? Terus gua setengah mati jungkir balik cari pengetahuan ini, terus gua berhadapan sama orang yang bahasa aslinya aja bermasalah kitabnya. Oke. Tapi dia calon doktor teologi, Pak. Gua nggak peduli dia dokter mau apa asli gua nggak peduli.
Hormat saya kepada orang Kristen atau pemimpin agama Kristen itu saya nggak lihat dari tingkat akademisnya, enggak. Tapi bagaimana dia menyampaikan imannya. Contoh, gini. Contoh ya, kenapa kok Kainama tetap hormat sama dimaki-maki Mel Atok, Bung Mel? Lihat, kenapa? Gua belum jadi apa-apa, dia udah dari mimbar. Kok? Ya, pendeta Mel Atok. Saya ini dulu waktu Kristen, nih ya, saya bilang nih sekarang, ini baru di podcast Yantum ya namanya. Yang nyuapin makan ke mulut gua nih, habis waktunya belum? Akhirnya. Yang nyuapin makan ke mulut Kainama nih, ya. Saya mau bilang muslimin wal muslimat. Namanya keluarga Terik, THERICK, Terik, orang Kupang. Saya kalau mau mereka marah sekali sama Kainama asli. Gak apa-apa. Kalau nggak ada orang itu, gue nggak ada kok. Itu yang membantu. Wah, dia rawat gua kok. Satu keluarga Om Os almarhum. Jadi si Om, si Tante, Leo, Ever, Baby, keluarga Teddy, keluarga Pak Pendeta. Ini baru ngomong ya, baru ngomong di pemirsa ya. Saya ngomongin. Saya buka sekarang. Kenapa saya dimaki-maki orang diam aja? Ya iyalah. Suka. Ya iyalah saya diam aja. Kenapa? Yang ngasih makan itu dia. Keluarga Bapak Pendeta almarhum Sinatus Safei di Bogor, GPIB Bogor. Maaf, jangan marah. Om Martin Nale itu yang kasih makan gua nih. Maka tuh gua gak pernah usik sedikit pun nama mereka, gak pernah. Kenapa? Waduh, gua hormat kok. Kalau nggak ada orang-orang itu selesai gua. Wallahi, gua jadi apa? Jadi sampah aja. Begitu selesai dari sekolah pariwisata di Bandung, lalu gua mulai keliling dengan kemampuan gua kan. Gua mulai keliling cari makan gampang kok, mabok, ya kan. Astagfirullahaladzim, aib nih, beneran. Hidup gua kacau kok, beneran. Tapi yang bikin gua jadi baik itu Bogor, GPIB, Bogor. Gua main piano di situ, gua pelayanan di situ. Walaupun mereka nggak ngakuin gua nggak pusing kok. Gua nggak pusing, tapi apa? Tapi tetap aku nggak bisa ngilangin. Caranya gimana? Nggak boleh. Nah, caranya gimana untuk mengingat hutang budi saya? Saya nggak akan korek kamu. Nggak akan. Kamu maki saya, kamu bilang penipu, kamu bilang saya ini pembohong, kamu bilang saya ini bukan pendeta, gua nggak pusing. Yang penting saya masih hormat sama Bogor. Wallahi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta macam, maaf ya, Pak MYM, mulai atur-atur gitu. Kainama nanti kalau nggak sama Kodondi, nanti cari aja hotel. Lu siapa? Duit gua lu. Udah mah kagak modal lu, ngatur-ngatur lu. Modal, Pak siapa? Pak MYM dokter. Modal, nantap kagak modal lu, malu lu. Pakai bilang Kainama lari, lu keluarin modal nggak? Duit aja kagak lu. Keluarin modal. Baru panggil anak Bogor nih, anak Priok yang tinggal di Bogor dikasih makan orang Bogor. Sama orang GPIB dikasih makan nih. Nih, anak Priok nih, anak Gandaria nih. Pos 2, kita tidur di pos 9 tuh. Namanya peti kemas tuh, terminal peti kemas kok. Kontainer. Takut lari terbirit-birit. Ngapain gua lari dari lu? Lu udah liat debt collector? Gue jadi debt collector sama anak Bantar Jati dulu. Naikin motor, naikin mobil, tampol-tampolan tuh, itu. Gitu udah. MYM kan kesianan kayak gini. MYM, gue mau bilangin ya, maaf ya kok. Nama MYM di agenda gue aja kagak ada kok. Gak diperhitungkan. Iya lah.